Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kompetensi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama, yaitu 5 pertanda kalau Anda nggak cocok jadi entrepreneur setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum video ini dimulai, teman-teman bisa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan hari ini kita mau belajar tanda-tanda kalau Anda nggak cocok jadi entrepreneur. Dan profesi entrepreneur itu memang jumlahnya sangat sedikit ya teman-teman. Di Indonesia hanya 5% jumlahnya. Dan apalagi di Indonesia, ini sangat sedikit sekali, sangat kecil. Makanya kita membuat channel Komunitas Disitu Bisa supaya banyak orang-orang, teman-teman di sini bisa termotivasi untuk jadi seorang pengusaha. Dan menjadi seorang pengusaha ini bicara bukan soal statusnya, tapi bicara tentang mindsetnya, pola pikirnya, ya kan? Bagaimana orang itu bisa, contohnya nih, kalau mungkin dia hari ini seorang karyawan, tapi dia punya mindset seorang entrepreneur, juga bisa. Dan begitu sebaliknya, ada seorang pengusaha, tapi dia punya mindset malah seorang karyawan, ya kan? Jadi inilah tanda-tanda kalau Anda mungkin nggak cocok jadi entrepreneur. Tanda yang pertama yaitu mental lemah. Mental lemah apa ya? Kalau teman-teman tahu Coca-Cola, ini bukan endorsement ya. Coca-Cola itu kalau pertama kali menjalankan bisnisnya, membuka usahanya, 1 tahun pertama hanya laku 25 botol teman-teman. Wow. Kalau mungkin kira-kira kalau kita hari ini yang buka Coca-Cola, Anda masih bertahan atau selesaikan bisnis Anda, ya kan? Sama lagi ada yang namanya Jack Ma. Kalau Anda tahu Jack Ma, sebelum dia membuka Alibaba yang besar, beliau ini ditolak beberapa kali di pekerjaan ya. Contohnya di KFC. Ya, salah satunya karyawan yang ditolak dari KFC, ada 17 pekerja tapi dia satu-satunya karyawan yang ditolak dari pekerjaan KFC tadi. Dan akhirnya dia membuka usaha Alibaba dan sukses sampai sekarang. Tapi dia nggak pernah menyerah. Nah, itulah namanya mental pemenang gitu kan. Saya pribadi ketika 5 tahun yang lalu mengerjakan usaha saya, 2 tahun pertama itu hasilnya nggak kelihatan teman-teman, ya kan? 2 tahun pertama mungkin nggak terlihat secara nominal atau angka atau rupiah yang saya hasilkan, tapi mungkin saya membangun akarnya, saya membangun sistem yang jelas gitu ya, sistem yang bagus untuk bisa memperlancar usaha saya. Sama hari ini, kalau hari ini Anda mungkin masih punya mental lemah, ya, masih sedikit-sedikit cengeng, ya kan, rugi. Baru buka rugi, tutup, ya kan, buka lagi rugi lagi, tutup lagi. Ya, berarti Anda belum punya mental pengusaha. Karena mental pengusaha ini kalau ada rugi, dia nggak langsung tiba-tiba menyerah. Tapi dia akan lihat dulu situasi seperti apa, dan dia selalu beradaptasi dengan keadaan situasi yang ada, serta dia menganalisa gitu, kenapa kesalahannya, atau mungkin di mana letak salahnya bisnis ini, kenapa nggak maju. Nah, itu mental seorang pengusaha, mental pemenang. Jangan sampai punya mental lemah teman-teman. Yang kedua yaitu tidak totalitas. Maksudnya tidak totalitas seperti ini. Contohnya, Anda mungkin hari ini seorang karyawan, Anda bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya, kalau Anda punya mental seorang pengusaha, berarti Anda tidak bekerja sesuai dengan jam. Ya kan, tidak bekerja sesuai dengan jam yang ditentukan. Contohnya Anda jam 5 selesai, udah tutup, pulang, ya kan. Padahal harusnya kalau Anda punya mental pengusaha, Anda lewat sedikit jamnya. Kalau memang Anda benar-benar harus menyelesaikan pekerjaan itu dan memang Anda mencintai pekerjaan Anda, berarti Anda bisa tidak memandang jam atau tidak mengukur waktu yang Anda gunakan untuk pekerjaan Anda, ya kan. Jadi bicara tentang totalitas, berarti Anda jangan-jangan Anda datang lebih awal, pulang panggilan akhir. Nah, mungkin hari ini Anda masih bekerja sebagai karyawan, Anda mungkin punya mindset, wah, saya harus datang lebih awal dan pulang panggilan akhir. Wah, itu berarti Anda punya mental pengusaha teman-teman. Anda punya mental yang siap untuk dijadikan seorang pengusaha di masa depan. Dan bicara tentang totalitas, itu Anda nggak setengah-setengah, ya kan. Anda mengerjakan sesuatu itu memang betul-betul Anda ingin lakukan yang the best versi Anda, versi terbaik Anda, ya kan. Dan seakan-akan Anda memiliki perusahaan itu. Mungkin Anda yang masih bekerja sebagai karyawan hari ini, Anda bekerja sebagai di suatu perusahaan, Anda seakan-akan memiliki perusahaan itu, berarti Anda sudah punya mental pengusaha. Nah, itulah tadi, kita harus bekerja secara total, ya kan, sepenuh hati. Yang ketiga,
terlalu gengsi. Ya, Anda mungkin hari ini seorang pengusaha harus berjualan contohnya kan. Tapi wah saya gengsi Pak, jualannya nggak sesuai dengan pasar saya ya kan. Atau mungkin saya ini laki-laki kok suruh jualan produk wanita. Wah saya nggak cocok Pak ya kan. Atau mungkin Anda hari ini wah terkenal dengan sebutan sales gitu kan. Wah seorang sales ya kan jualan gitu. Nah itu berarti Anda masih belum bisa merendahkan gengsi Anda. Ya kan, seorang pengusaha itu harus melayani teman-teman, melayani customer ya kan. Anda sudah mendatangi customer, bisa mendengarkan keluh kesah customer, jadi harus merendahkan gengsi Anda. Dan hari ini kalau Anda masih mengutamakan gengsi Anda ya kan, masih mengutamakan ego Anda, ya mohon maaf, berarti mungkin Anda bukan cocok jadi entrepreneur. Karena entrepreneur ini melayani dan bisa merendahkan gengsinya ya kan, untuk bisa melayani orang lain, melayani sesama, melayani customer, dan bisa membuat bisnisnya lebih grow, lebih besar lagi. Yang keempat, Anda selalu minta dimotivasi. Anda mungkin galau hari ini, waduh Pak saya rugi ya kan, saya nggak ditolak orang, jualan saya nggak laku, sedikit-sedikit telepon ya kan, mungkin sama mentornya atau mungkin sama atasannya atau gimana ya, telepon Pak gimana Pak ya kan, saya perlu dimotivasi. Anda selalu minta dimotivasi setiap hari, padahal pengusaha yang baik itu selalu bisa memotivasi dirinya sendiri ya. Mereka punya tujuan yang jelas sehingga mereka bisa termotivasi dengan tujuan itu ya. Bagi Anda yang sudah mungkin hari ini, wah saya nggak perlu dimotivasi Pak, saya sudah bisa motivasi saya sendiri, bagus, berarti Anda selamat, Anda bisa menjadi the next entrepreneur ya kan. Anda bisa, jangan-jangan masa depan Anda bisa jadi pengusaha. Tapi kalau hari ini Anda masih sedikit-sedikit cengeng ya kan, atau mungkin Anda butuh dimotivasi setiap saat ya kan, karena Anda naik turun motivasi Anda, semangat Anda naik turun ya, berarti Anda harus belajar bagaimana bisa memotivasi diri Anda sendiri. Tanda yang kelima, tanda yang terakhir, yaitu Anda nggak luwes. Misalnya bidang saya ini cuman bidang komputer itu, saya IT, tapi Anda nggak mau belajar bidang lain ya kan. Anda nggak mau belajar bidang perpajakan lah, atau mungkin bidang akuntansi lah, atau pembukuan dan lain-lain. Nah, dari seorang pengusaha ini harus bisa belajar banyak hal ya kan, minimal mereka tahu seluk-beluknya di bidang sales, di bidang penjualan, di bidang marketing ya kan, di bidang purchasing, di bidang apapun ya, sales, penjualan dan lain-lain, yang bisa membuat bisnisnya bisa grow. Jadi minimal seorang pengusaha ini tahu garis besarnya atau lingkup besarnya, wah ini di bidang penjualan harus seperti ini ya kan, di bidang marketing harus seperti ini, di bidang purchasing harus seperti ini ya kan. Nah itulah mindset seorang pengusaha tadi teman-teman. Kalau hari ini masih Anda kaku, wah saya ini bisanya cuma A, saya nggak mau belajar bidang lain ya, lupakan jadi pengusaha. Karena seorang pengusaha itu nggak boleh kaku, harus luas, harus bisa bergaul dengan siapapun juga ya kan, harus bisa berbicara dari bidang yang satu ke bidang yang lain ya kan, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau pengetahuan kita nggak ada ya? Makanya jadi seorang pengusaha ini memang harus luas, dan Anda harus bisa beradaptasi atau berhubungan dengan orang lain dengan baik, seperti itu. Oke, dengan yang tanda-tanda tadi saya sebutkan teman-teman, mungkin Anda merasa, Pak saya ini kok termasuk semuanya ya saya, tanda-tandanya tadi ya, tapi saya mau belajar Pak jadi pengusaha, atau saya mau belajar mindsetnya ya kan, ya bagus, nggak apa-apa, berarti Anda punya harapan ya ke depan untuk jadi pengusaha. Tapi kalau hari ini Anda merasa, Pak saya memang seperti itu Pak tadi, tapi saya memang cocoknya kayak gitu, saya nggak bisa, juga nggak apa-apa, karena nggak ada masalah dengan pekerjaan atau profesi sebagai karyawan, nggak ada ya kan, itu masalah pilihan hidup. Dan hari ini saya seperti ini cuma memotivasi Anda untuk bagaimana Anda punya mindset atau seorang entrepreneur, karena mindset ini yang kita perlu tanamkan dalam hidup kita. Dan untuk kedepannya semoga Anda bisa jadi orang sukses berikutnya, dan selalu salam hebat luar biasa.